Anissa Dian, Donna Kalista, Octavia Dwi, Salma Naila Gevida, dan Stefani Sunyarahai akan membahas secara mendalam mengenai sediaan obat salep mata. Yuk langsung saja kita simak penjelasannya. Nah, pertama-tama kita harus tahu dulu nih, apa sih sebenarnya salep mata itu? Jadi, salep mata adalah sediaan steril setengah padat yang dikhususkan untuk pengobatan mata. Sediaan ini wajib dibuat secara aseptis dengan mencampurkan bahan obat steril atau serbuk yang sudah termikronisasi ke dalam basis salep yang sesuai. Tujuannya apa nih? Nah, tujuannya itu untuk mencegah terjadinya kontaminasi kuman ataupun bakteri pada mata. Nah, sebelum masuk ke proses pembuatannya, yuk kita lihat dulu bahan apa aja sih yang akan kami gunakan. Jadi, bahan-bahan yang akan kami gunakan terdiri dari chloramphenicol sebagai bahan aktif, parafin cair, setil alkohol, nipagin, dan vaselin putih yang nantinya akan menjadi basis salep. Nah, sekarang yuk kita intip fungsi dari masing-masing bahannya. Keren-keren banget loh. Yang pertama ada chloramphenicol, si zat aktif antibiotik yang siap membasmi bakteri penyebab infeksi mata. Yang kedua, ada vaselin putih sebagai basis utama berbentuk lemak yang jadi pelumas sekaligus pelindung kelembapan mata kita. Yang ketiga, ditemani nih sama si parafin yang bikin tekstur salepnya jadi makin lunak dan super mudah dioleskan. Yang keempat, ada setil alkohol sebagai pengental biar salepnya stabil dan nggak gampang mencair pada suhu tubuh. Dan terakhir, gak kalah penting nih, ada nipagin, si pengawet andalan yang menjaga salep kita bebas dari kuman ataupun jamur selama dipakai. Lengkap banget kan? A few moments later. Supaya hasilnya makin terpercaya, semua perhitungan ini kami lakukan berdasarkan referensi dari jurnal ilmiah loh. Kalau gitu, kita lihat yuk bagaimana perhitungannya. Salep mata sebanyak 5 gram diperlukan 0,05 gram chloramphenicol, 0,075 gram parafin, 0,0225 gram setil alkohol, dan 0,00015 gram nipagin. Selanjutnya ditambahkan vaselin putih pakai basis hingga bobot total menjadi 5 gram. Setelah semua bahan siap, proses pembuatan salep mata pun bisa dimulai. Agar proses pembuatan salep berlangsung secara aseptis, semua alat yang akan digunakan terlebih dahulu disterilkan. Alat-alat dibungkus menggunakan kertas coklat, kemudian diikat dengan tali kasur, lalu dimasukkan ke dalam autoclave untuk proses sterilisasi menggunakan uap panas bertekanan. Dengan cara ini, alat yang digunakan diharapkan bebas dari kontaminasi mikroorganisme. Setelah dibungkus dengan sempurna, alat-alat dimasukkan ke dalam autoclave dan disterilkan pada suhu 121 derajat Celcius selama 15 menit menggunakan uap panas bertekanan. Proses ini bertujuan untuk membunuh mikroorganisme termasuk spora, sehingga alat yang digunakan akan benar-benar steril. Setelah proses sterilisasi berlangsung selama 15 menit pada suhu 121 derajat Celcius, autoclave tidak langsung dibuka. Uap panas dan bertekanan di dalam autoclave dikeluarkan secara perlahan-lahan hingga tekanan kembali normal. Setelah suhu dan tekanan aman, alat-alat yang telah disterilkan dikeluarkan dengan hati-hati dan disiapkan untuk proses pembuatan salep. Untuk alat yang digunakan kali ini, ada calon porselen, gelas ukur 10 ml, pipet tetes, sendok plastik, batang pengaduk, dan tub salep yang nantinya digunakan sebagai kemasan salep yang sudah jadi. Tahap berikutnya adalah menyiapkan bahan sesuai formula. Bahan-bahan ditimbang secara teliti agar jumlah yang digunakan sesuai dengan perhitungan. Untuk parafin cair, pengukuran dilakukan menggunakan gelas ukur 10 ml hingga diperoleh volume yang dibutuhkan. Bahan-bahan yang sudah ditimbang kemudian dibungkus menggunakan kertas perkamen yang dilipat dengan rapi. Cara ini dilakukan untuk menjaga bahan agar tetap bersih dan meminimalkan resiko kontaminasi sebelum masuk ke tahap pencampuran. Alat dan bahan yang telah disiapkan kemudian ditempatkan ke dalam pas box sebagai tempat transit sebelum dipindahkan ke Biological Safety Cabinet atau BSC. Proses ini bertujuan untuk membantu menjaga kebersihan dan sterilitas alat maupun bahan yang akan digunakan.
Sebelum mulai mencampurkan bahan, permukaan alas BSC terlebih dahulu disemprot menggunakan alkohol untuk menjaga kebersihan area kerja. Tangan juga disanitasi dengan alkohol agar proses pembuatan salep dapat dilakukan secara aseptis dan terhindar dari kontaminasi. Alat dan bahan yang telah berada di tas box kemudian dipindahkan ke dalam BSC. Setelah itu, seluruh alat dan bahan ditata dengan rapi agar proses pencampuran dapat dilakukan dengan lebih mudah dan tetap menjaga kondisi aseptis. Tahap berikutnya adalah memasukkan seluruh bahan ke dalam cawan porselen. Setelah seluruh bahan berada dalam satu wadah, cawan kemudian ditempatkan kembali ke dalam pas box sebagai area transit sebelum dipindahkan ke oven. Langkah ini dilakukan untuk menjaga kebersihan bahan dan meminimalkan resiko kontaminasi selama proses pemindahan. Sebelum campuran dimasukkan ke dalam oven, terlebih dahulu dilakukan pengaturan suhu dan waktu pemanasan. Oven diatur pada suhu 120 derajat Celcius dan dibiarkan hingga mencapai suhu yang telah ditentukan. Setelah suhu oven stabil pada 120 derajat Celcius, cawan yang berisi sediaan dimasukkan ke dalam oven. Kemudian timer diatur selama 1 jam. Proses pemanasan dilakukan selama waktu tersebut untuk memastikan seluruh bahan meleleh dan membentuk massa yang homogen. Sambil menunggu sediaan di dalam oven, media nutrien agar atau NA dituangkan ke dalam cawan Petri untuk persiapan uji sterilitas. Sebelum penuangan, samping area media dipanaskan di atas nyala lampu spiritus untuk menjaga kondisi aseptis. Selanjutnya, media dipindahkan ke dalam oven. Setelah dipanaskan selama 1 jam, cawan dikeluarkan dari oven dan ditempatkan di dalam pas box sebagai area transit. Alat yang akan digunakan untuk proses penyaringan juga dimasukkan ke dalam pas box sebelum dipindahkan ke dalam BSC. Sebelum proses dilanjutkan, area kerja di dalam BSC terlebih dahulu disanitasi dengan menyemprotkan alkohol pada permukaan alas BSC. Tangan juga disanitasi menggunakan alkohol untuk menjaga kondisi aseptis selama proses penyaringan. Alat dan sediaan kemudian dikeluarkan dari pas box dan dipindahkan ke dalam BSC. Pengikat pada bungkus kertas coklat dilepaskan sebagai persiapan penggunaan alat. Campuran bahan diaduk perlahan hingga homogen, lalu kain kasa disiapkan sebagai penyaring. Sediaan kemudian dituangkan secara hati-hati ke atas kain kasa untuk proses penyaringan. Masih berada di dalam BSC, dilakukan pengambilan sampel sebanyak 1 ml menggunakan spuit steril. Sampel kemudian diinokulasikan ke dalam media NA untuk uji sterilitas, lalu disebarkan secara merata pada permukaan media agar hasil pengamatan dapat lebih optimal. Setelah itu, cawan kemudian dibungkus menggunakan plastik wrap untuk menjaga kondisi tetap tertutup dan mengurangi resiko kontaminasi selama proses inkubasi. Media kemudian diletakkan di dalam pas box sebelum dipindahkan ke oven untuk proses inkubasi. Media kemudian dipindahkan ke dalam oven dan diinkubasi sesuai suhu serta waktu yang telah ditentukan. Adalah memasukkan salep ke dalam tub. Dilakukan secara hati-hati ya. Setelah terisi, ujung tub dilipat dan ditekan rapat agar kemasan tertutup dengan baik dan sediaan tetap terlindungi. Setelah proses pengemasan selesai, salep telah siap. Tahap berikutnya adalah melakukan pengujian untuk evaluasi mutu sediaan yang dihasilkan. Halo semuanya, selamat datang di petualangan formula kita hari ini. Nah, bisa dilihat di layar, muka kita berdua di gambar udah kayak nemu soal kalkulus ya. Bingung banget. Tapi tenang, kebingungan ini justru seru. Kita lagi melakukan uji organoleptis salep mata. Mungkin ada yang nanya sambil senyum ceria,
Kenapa sih sediaan skrin selap mata awal-awalnya harus diuji pakai indera manusia dulu? Kenapa nggak langsung cemplungin ke mesin canggih? Apa ya jawabannya? Jawabannya, karena mata kita itu jendela jiwa yang super manja. Hehe, uji organoleptis ini ibarat pintu penyambut utama. Kita harus mastiin sedianya kelihatan cantik, warnanya oke, baunya nggak aneh, pas diraba itu super lembut, tanpa ada rasa mengganjal sedikit pun. Yuk kita intip bareng-bareng seseru apa sih hasil uji organoleptis kita kali ini. Uji organoleptis ini bertujuan untuk mengamati karakteristik fisik sediaan secara visual, meliputi warna, tekstur, dan bau. Berdasarkan hasil pengamatan, salep mata yang dibuat memiliki warna putih, tekstur semi padat, dan tidak berbau. Ini menunjukkan bahwa sediaan memiliki penampilan yang baik dan sesuai dengan karakteristik salep mata pada umumnya. Warna putih berasal dari penggunaan vaselin sebagai basis, sedangkan tekstur semi padat menunjukkan konsistensi yang aman untuk diaplikasikan pada mata. Setelah itu, kita juga melakukan pengujian pH untuk memastikan keamanan dan kenyamanan penggunaan salep mata. Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa sediaan memiliki pH 5. Nilai ini masih berada dalam rentang pH yang dapat diterima untuk sediaan oftalmik loh ya, sehingga resiko iritasi pada mata dapat diminimalkan. Selain itu, pH yang sesuai juga berperan penting dalam menjaga stabilitas zat aktif, serta meningkatkan kenyamanan pasien saat penggunaan. Uji berikutnya adalah uji daya sebar. Uji daya sebar ini dilakukan untuk melihat seberapa baik salep bisa menyebar pada permukaan mata. Kenapa uji ini penting? Karena kalau salep bisa menyebar dengan baik, maka obat akan lebih mudah merata saat diaplikasikan. Dari hasil pengujian yang kami lakukan, diperoleh rata-rata daya sebar yaitu 5,1 cm. Nah, hasil ini termasuk ke dalam rentang persyaratan salep mata steril yaitu sekitar 5-7 cm. Jadi, bisa dibilang salep yang kami buat sudah punya kemampuan penyebaran yang baik dan cukup optimal saat digunakan pada mata. Selanjutnya adalah uji daya lekat. Kalau tadi daya sebar berbicara tentang seberapa baik salep menyebar, nah daya lekat ini melihat seberapa lama salep bisa menempel pada permukaan mata. Ini juga penting banget. Kenapa? Karena semakin lama salep melekat, maka zat aktif di dalamnya punya waktu lebih banyak untuk bekerja secara efektif. Dari hasil pengujian menunjukkan bahwa rata-rata nilai daya lekat sebesar 4,47 detik. Hasil ini memenuhi persyaratan karena daya lekat salep mata sebaiknya tidak kurang dari 4 detik. Jadi bisa disimpulkan bahwa salep mata steril yang kami buat memiliki kemampuan melekat yang baik pada permukaan mata. Nah, kalau yang ini itu uji homogenitas ya. Bisa kita lihat hasilnya dapat homogen, yang berarti sudah sesuai banget nih sama standar regulasi karena semua bahannya tercampur dengan rata. Dosis obatnya dijamin bakal tepat di setiap pemakaian dan bebas dari resiko iritasi mekanis pada mata. Mantap banget kan? Terakhir dan yang paling krusial adalah uji sterilitas. Dan hasilnya, tada! Salep mata kami 100% steril, sesuai standar regulasi. Nggak ada nih pertumbuhan mikroba ataupun kekeruhan sama sekali. Hal ini membuktikan kalau seluruh proses pembuatan di laboratorium kemarin benar-benar aseptis dan dijamin aman untuk mata yang sensitif. Keren banget kan? Oke teman-teman, jadi dari pembahasan uji evaluasi yang sudah kami bahas sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa salep mata yang kami buat sudah menunjukkan hasil evaluasi yang baik, mulai dari penampilan fisik, homogenitas, pH, daya sebar, daya lekat, hingga sterilitasnya. Semua hasil ini menunjukkan bahwa sediaan telah memenuhi parameter evaluasi yang diperlukan. Tentunya hal ini penting karena pada sediaan mata, kenyamanan, keamanan, dan efektivitas menjadi hal yang sangat diperhatikan.
Oke teman-teman, sekian pembahasan dari kami tentang hasil evaluasi salep mata steril. Semoga penjelasan ini bisa membantu teman-teman untuk memahami bagaimana kualitas suatu sediaan salep mata dinilai. Tahap terakhir adalah membuat desain kemasan salep agar lebih menarik dan informatif. Yuk kita lihat bareng-bareng gimana sih proses pembuatannya.
Ini dia final look hasil desain kemasan salep yang telah kami buat, lengkap dengan brosur dan etiketnya.